Jadi di sini hidrokalkon ya, tetra. Berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tetrahidrokalkon. Dan PHC, pentahidrokalkon. Berarti penta ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang auron dan kalkon. Senyawa dari golongan apakah ini? Mari kita akan simak materinya. Sebagai pendahuluan, mungkin di sini Anda melihat ada kerangka macam-macam flavonoid. Ya, betul bahwa auron dan kalkon itu masih satu jenis atau satu senyawa dalam golongan flavonoid. Nah, flavonoid itu sendiri ada berbagai macam kelas. Misal, 2-phenylbenzopyrans, kelas isoflavonoid, neoflavonoid, dan minorflavonoid. Nah, auron dan kalkon itu terletak pada kelas yang mana? Kira-kira. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yap. Ternyata untuk auron dan kalkon itu masuk ke dalam kelas minor flavonoid. Nah, di samping kiri slide itu ada kerangka dari auron dan kalkon. Sebagaimana yang disebutkan di situ bahwa auron itu memiliki warna atau menghasilkan warna kuning pada bunga, sedangkan kalkon itu yang warna orange. Mungkin kalian sering temuin ya warna-warni bunga. Nah, itu salah satunya nama senyawa yang berperan itu ada auron dan kalkon. Untuk struktur senyawanya itu seperti yang disebutkan di sini. Baik, pada slide ini akan menjelaskan bagaimana proses biosintesis dari kalkon. Nah, skema ini menjelaskan bagaimana kalkon itu terbentuk. Nah, intinya reaksi yang terjadi ini menunjukkan adanya kalkon karigenin dan 6-deoksi kalkon isolikuiritigenin. Apa sih yang membedakan? Bedainnya itu di C6-nya. Nah, di sini ada tambahan gugus OH, sedangkan yang lain tidak. Prosesnya itu sama sebenarnya, dari awal tuh sama. Dia akan melibatkan malonyl-CoA dan p-kumaryl-CoA. Sebagaimana di sini disebutkan bahwa komponen utama pada saat pembentukan kalkon itu terjadi kondensasi pada malonyl-CoA dan p-kumaryl-CoA yang dikatalisis sampai terbentuk tripeptid dan terakhir ini. Nah, prosesnya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi langkah pertama itu melibatkan transfer sejumlah kumaryl. Kumaryl ini dari mana? Tentu dari p-kumaryl-CoA. Kemudian terjadi serangkaian reaksi kondensasi dari asetat. Nah, asetat ini dari mana? Asetat itu untuk pembentukan ring A dan sikimat itu untuk pembentukan ring B. Ya. Asetat itu dari jalur malonyl-CoA. Kemudian melalui karbanion asetil-CoA yang berasal dari dekarboksilasi malonyl-CoA. Reaksi ini mengakibatkan perpanjangan poliketid intermediate. Nah, di sini kan ada 2 jenis perpanjangan. Jadi extend, poliketidanya tuh terextend gitu ya. Kalau di sini disebutnya poliketid reduktase, itu sama aja sih. Kemudian setelah pembentukan trekeda, ini ada thioester, terjadi kondensasi pada C1 dan C6 gitu ya. Jadi setelah terbentuk tetraketida, nah di sini ini terjadi kondensasi.
proses kondensasi sehingga terbentuklah kalkon narigenin dan 6-deoksikalkon isoliquiritigenin. Sama saja. Nah, slide ini merupakan contoh dari senyawa kalkon yang berikatan dengan substitusi O. O di sini bisa OH atau bisa OMe. OMe itu dari metoksi ya maksudnya, kalian nggak usah bingung. Jadi ini beberapa contoh dari senyawa kalkon yang berikatan dengan substitusi O. Di sini ada OH misalkan, ada senyawa nomor 1 nih. Kemudian di sini ada ikatan OMe atau MeO. Ya, ini intinya metoksi. Oke. Dan beberapa senyawa yang lain gitu ya. Contoh. Nah, ini ya. Jadi ini kelas kalkon yang berikatan dengan O. Kalau kalian pahami lebih lanjut gitu ya. Kalian lihat struktur awalnya, kerangka dasarnya. Sebenarnya kalau ini ditambah O dan ada garis C di sini, dia akan membentuk senyawa flavonoid, ya nggak? Nah, makanya dia adalah turunan dari senyawa flavonoid memang. Gitu. Dan ini beberapa senyawa kalkon yang diambil dari tumbuhan dan familinya juga disertakan di saat ini. Aktivitas biologi dari kalkon yang bersubstitusi O itu dicontohkan pada beberapa tanaman, bagian tanaman. Misalkan di sini nih, sebuah ekstrak dari hardwood. Hardwood itu kalau kalian tahu, dia itu jantung kayu. Nah, maksudnya jantung kayu ini dia ada di bagian tengah batang yang biasanya tidak terdapat sel, gitu ya. Atau dari tumbuhan Platymiscium eucatanum. Nah, dari famili Leguminosae, dia merupakan tumbuhan tropikal ya. Ternyata setelah diujikan dia sangat resisten terhadap fungi Coriolus versicolor dan Lancipes trabea, sehingga dia dapat bersifat sebagai antifungal kalkon. Ya. Kemudian untuk aktivitas biologi yang lain, dia sebagai anti kanker, tapi kategorinya moderate cytotoxicity. Nah, ini pada senyawa apa? Senyawa dengan nama 2,4,6 trimetoksi 3,4 metilen dioksikalkon. Dari mana? Dari stem bark. Stem bark itu kulit kayu ya. Miletia leucantha. Sama dari famili Leguminosae. Nah, ini adalah contoh golongan kalkon lain yang berikatan dengan gugus isopren. Nah, tadi kan substitusi O, sekarang isopren. Isopren masih ingat? Nah, iya betul. Isopren itu yang seperti ini kan ya. Ini dia ada senyawa-senyawa isopren yang berikatan pada kalkon tersebut. Isopren C5 ya. Nah, intinya disitulah. Contoh-contohnya seperti ini. Di sini juga kalian bisa lihat substitusinya dari tumbuhannya serta familinya. Nah, untuk ini adalah aktivitas biologi dari kalkon yang berikatan dengan isopren. Ya, selanjutnya ini contohnya ya. Dia bersifat sebagai anti diabetes, anti malaria, anti jamur, anti bakteri, antioksidan, anti tumor,
antimetastase, dan antiinflamasi. Beberapa aktivitas biologi yang terjadi pada senyawa kalkon dengan isopren. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian bawah ini ada Arto Indonesianis. Ini pasti yang menemukan adalah orang Indonesia. Makanya dia berkesempatan untuk memberikan senyawa pada kalkon tersebut. Keren ya, kalian nggak mau seperti itu. Iya, insya Allah ya. Ini untuk kalkon dengan tambahan gugus glikosida di dalamnya. Khas sekali ya glikosida seperti ini. Nah, contohnya ini tumbuhannya dan ini famili. Ini tumbuhan dan famili. Untuk aktivitas biologinya ada azobekalkon. Dia sangat berpotensi pada penghambatan virus Epstein-Barr yang diinduksi oleh tumor promoter teloesidin pada B4. Ini adalah contoh untuk kalkon dimers dan oligomers. Dimers, masih ingat dimer? Dia benar. Dimer itu seperti kaca ya. Coba kalian perhatikan. Ini adalah contoh dari kalkon dimer. Sama kan nih? Nah, saya pisahkan gini. Antara yang bagian atas dan bagian bawahnya itu sama, saya seperti kaca gitu saja. Ini di sini, satunya di sini. Sama intinya, dimers. Kalau oligomers, oligo itu kan banyak ya. Jadi, nah ini kalian lihat dulu struktur kalkonnya tuh yang mana. Terus oligomers, dia terdiri dari beberapa benzen yang banyak. Nah, oligo. Gitu, gampang aja. Baik, selanjutnya kita masuk ke senyawa auron. Auron seperti yang kita tahu di awal, dia akan memberikan warna kuning pada bunga, begitu ya. Tapi bagaimana biosintesis dari auron ini? Nah, auron ini ternyata disintesisnya dari kalkon. Ya, kalkon yang mana? Kalkon THC dan PHC. Apa itu THC dan PHC? THC itu tetrahidrokalkon. Jadi di sini hidrokalkon ya, tetra. Berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tetrahidrokalkon. Dan PHC, pentahidrokalkon. Berarti penta ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik dari tetra maupun pentahidroksikalkon ini dia dibantu dengan aureusidin sintase atau kita singkat menjadi AS. Dia melewati orthodicquinone intermediate sehingga terbentuklah auron aureusidin seperti ini. Nah, auron ternyata tidak hanya dalam bentuk aureusidin, tetapi brakteatin juga, begitu. Jadi tinggal kalkonnya hanya dari PHC aja ya ini, PHC. Kalau yang brakteatin ini, sedangkan untuk yang aureusidin, nah ini THC dan PHC itu bisa membentuk auron aureusidin. Sedangkan untuk auron brakteatin ini hanya dari kalkon PHC saja. Kemudian ada proses sintase katalisis dari kalkon, langsung deh kebentuk auron brakteatin. Begitu ceritanya. Nah, ini adalah contoh aktivitas biologi dari
senyawa auron. Ya, di sini pada bagian batang Pseudolarix amabilis pianacea, tepatnya dia memiliki nama Amaron 351 dan Amaron B352. Ini adalah urutan ya, gitu aja sih gampangnya. Nah, dia bersifat sebagai apa? Ternyata setelah dilakukan pengujian, senyawa ini inaktif pada antifungal, antibakteri saat melawan organisme. Gitu. Oh ya, tadi urutan 351, 352 itu maksud saya merujuk pada sini ya. R-nya tinggal diganti H, dan untuk yang 352 itu diganti dengan metoksi gitu. Ini contoh kelas dari auron, dia berikatan dengan glikosida. Auronnya berkaitan dengan glikosida. Di sini ada dari tumbuhan apa serta familinya apa. Stres oksidatif oleh logam. Logam di sini bisa dari arsenik, lead, kadmium, dan merkuri. Hampir seluruh paparan logam berat menyebabkan oxidative stress. Oxidative stress itu, dengan kata lain, masuknya radikal bebas ke dalam tubuh. Radikal bebas itu dipicu oleh logam. Nah, kita hanya akan membahas yang dari logam. Contoh dari ilustrasi bagaimana terjadinya oxidative stress bisa kalian lihat dari diagram pada slide ini. Logam transisi seperti tembaga dan besi dapat diketahui memperburuk tekanan oksidatif. Logam transisi telah ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi pada otak pasien Alzheimer, dan juga telah ditemukan informasi bahwa logam tersebut terlibat dalam etiopatologi yang ditemukan pada pasien tersebut. Logam-logam ini bereaksi dengan H2O2 atau hidrogen peroksida yang merupakan produk yang dibentuk oleh dismutase anion superoksida. Oleh superoksida dimutase ini untuk menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif. Reaksi ini yang ditunjukkan pada di bawah gitu ya, dikenal sebagai reaksi Fenton. Dengan adanya zat pereduksi seperti asam askorbat, oksidase logam berkurang sehingga dapat bereaksi dengan molekul ion peroksida untuk menghasilkan radikal OH lainnya. Radikal bebas secara langsung menargetkan asam nukleat yang menyebabkan kerusakan DNA dan lipid peroksidasi. Jika minyak atsiri dapat membersihkan beberapa radikal bebas, mereka juga dapat bertindak sebagai agen antiinflamasi, karena salah satu respon inflamasi adalah ledakan oksidatif yang terjadi pada beragam sel, baik itu sel monosit, neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Fagositosis bakteri yang terjadi selama peradangan disertai dengan peningkatan dramatis dalam konsumsi oksigen yang menghasilkan pembentukan radikal anion superoksida dapat dengan cepat dikonversi menjadi hidrogen peroksida secara spontan oleh enzim superoksidadismutase. Hidrogen peroksida kemudian juga dapat dikurangi dengan ion logam transisi yang menghasilkan radikal hidroksil. Salah satu agen pengoksidasi terkuat yang dapat dengan cepat bereaksi dengan asam lemak tak jenuh ganda dapat menghasilkan produksi radikal peroksil. Hidrogen peroksida juga dapat mengoksidasi ion halida menjadi asam hipoklorat yang merupakan oksidan kuat yang dapat bereaksi dengan amina.
menghasilkan kloramin, dan beberapa di antaranya sangat beracun. Radikal ini umumnya dikenal dengan ROS, Reactive Oxygen Species. Antioksidan mungkin dapat beraksi sebagai berikut. Yang pertama, hambatan fisik untuk mencegah pembentukan ROS atau akses ROS ke titik biologis yang penting dapat memfilter UV dan membran sel. Kedua, perangkap yang mengabsorpsi atau menyerap bahan kimia dan elektron. Memadamkan ROS, karotenoid, anti-cyanidin. Yang ketiga, sistem katalik yang menetralkan atau mengalihkan enzim antioksidan ROS, SOD, superoxide dimustase, katalase, dan glutathione peroxide. Pengikatan inaktivasi ion logam untuk mencegah pembentukan ROS, ferritin, seruloplasmin, katekin. Antioksidan pemecah rantai yang dapat menghancurkan ROS, contohnya asam askorbat, tokoferol, asam urat, glutathione, dan flavonoid. Berdasarkan aksinya, antioksidan dapat diklasifikasikan menjadi antioksidan primer, antioksidan sekunder, atau koantioksidan. Antioksidan primer mampu menyumbangkan atom hidrogen dengan cepat ke radikal lipid, membentuk radikal baru yang lebih stabil, jadi langsung ke radikalnya. Sedangkan untuk antioksidan sekunder, ia bereaksi dengan radikal pemicu atau dapat menghambat enzim pemicunya, sehingga dapat mengurangi tingkat oksigen tanpa menghasilkan spesies radikal reaktif. Oleh karena itu, antioksidan sekunder ini dapat memperlambat laju reaksi inisiasi radikal dengan menghilangkan inisiator. Hal ini dapat dilakukan dengan menonaktifkan spesies energi tinggi atau singlet oksigen, menyerap sinar UV, penarikan oksigen, kelating logam yang mengkatalisis reaksi radikal bebas atau menghambat enzim seperti peroksidase, NADPH, oksidase, santin oksidase, dan di antara enzim oksidatif lainnya. Baik, untuk slide ini menunjukkan bahwa senyawa flavonoid ya, karena auron dan kalkon termasuk senyawa flavonoid. Di sini saya akan menjelaskan secara utuh bahwa senyawa flavonoid itu juga dapat bersifat sebagai anti radikal bebas atau antioksidan. Pada gugus apa dia dapat bersifat sebagai antioksidan? Nah, di situ kalian bisa lihat ada gugus keton, ada gugus hidroksil ya. Nah, gugus-gugus itu dapat menstabilkan suatu senyawa sehingga dia tidak bersifat reaktif atau bersifat sebagai radikal bebas seperti itu. Dan ini adalah contoh bagaimana quercetin, yaitu senyawa flavonoid ya, termasuk golongan flavonoid, dia adanya oksidasi sehingga dia membentuk sebuah senyawa lain yaitu quercetin quinone. Ada berbagai varian dari quercetin quinone ini, ada 4 ya, dapat kalian lihat pada yang ada di dalam kurung itu, senyawa yang ada dalam kurung. Pada slide ini menunjukkan bahwa struktur flavonoid yang pada C5-nya ada gugus hidroksil dan C4-nya ada gugus keton, dia dapat mengikat logam berat. Di sini dicontohkan pada logam Cu ya, sehingga tidak terbentuk sebuah radikal bebas dari logam yang mengakibatkan oxidative stress. Dan ini adalah contoh lain bagaimana pengkhelatan logam terjadi pada cyanidin
Untuk gambar 7 gitu ya. Jadi reaksinya bisa kalian lihat di situ, logam Cu dapat diikat oleh O yang semula dia adalah gugus hidroksi. Oke, selanjutnya yang di bawah itu adalah mekanisme scaving dari pelargonidin. Dapat kalian lihat perubahan reaksi yang terjadi mulai dari pelargonidin sampai menjadi 4 hidroksi 3 nitroben.